Tiga hari setelah suamiku dimakamkan, Aki masih menangis di kamar. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku masak sambil melempar koper ke kakiku. Lalu dengan via pene kebencian, dia berteriak keluar dari rumah ini sekarang juga. Aki terdiam karena baru saya kehilangan suami, tapi kini Aki juga kehilangan tempat tinggal. Ang lebih menyakitkan selera keluarga suamiku ikut menggeserki. Namun 7 hari kemudian, seorang pengacara datang membawa surat terakhir peninggalan suamiku. Dan setelah surat itu dibacakan, ibu mertuaku langsung pikat. Tangannya gemetar, lalu tubuhnya ambruk ke lantai di depan semua orang. Karena isi surat itu ternyata tidak pernah mereka bayangkan. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dili ayo. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dan menurut kalian kalau mertua menggeser menanti setelah anaknya meninggal, apakah menanti itu masih wajib menghormatinya? Hari paling gelap dalam hidupku. Namaki alaya. Dan jika ada yang bertanya, hari apa yang paling ingin habis dari hidupku? Aki akan menjawab tanpa ragu. Hari ketika suamiku meninggal, hari ketika seluruh dunia yang bangun bersamanya rente dalam sekejap. Sampai hari ini Aki masih sanggup mengingatnya tanpa menangis. Semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Bahkan Aki tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Pagi itu sebenarnya terlihat biasa saja. Seperti hari-hari sebelumnya, Aki sedang menyiapkan sarapan di dapur. Sedangkan suamiku Arha duduk demi makan sambil membaca berita dari ponselnya. Sesekali dia tersenai melihat tingkahku yang sibuk mondar-mandir membawa makanan. Duduk sebentar dong, katanya sambil tertawa kesal. Aki menggeleng. Nanti ayah, Aki belum selesai. Arha tersenyum. Tatapan matanya hangat seperti biasa. Tatapan yang membuatku jatuh cinta sejak pertama kali mengenalnya. Sudah 8 tahun kami menikah dan selama itu Arha adalah satu-satunya orang yang selalu berdiri di sampingku. Saat Aki dihina keluarga besarnya. Saat Aki diremehkan karena berasal dari keluarga sederhana. Saat Aki dianggap tidak pantas menjadi istrinya, Arha selalu membelaki. Selalu. Karena itulah Aki tidak pernah membayangkan hidup tanpa dirinya. Namun pagi itu semuanya berubah. Tiba-tiba wajah Arha terlihat pikat. Tangannya memegang dada. Aki langsung panik. Mas Arha mencoba tersenyum tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Enggak apa-apa, mungkin cuma capek. Aki langsung menampirinya. Perasaanku tidak enak, sangat tidak enak. Karena selama ini Arha jarang mengeluh sakit. Dan kalau dia sampai mengeluh berarti memang ada sesuatu yang serius. Kita ke dokter sekarang. Kata kita khas tapi Arha menggeleng. Nanti ayah, Aki masih ada pikiran. Aki hampir marah saat itu karena dia selalu seperti itu. Lebih mementingkan pikiran dibanding kesehatannya sendiri. Namun sebelum Aki sempat membalas, Arha tiba-tiba meringis kesakitan. Gelas tangannya jatuh ke lantai. Aki langsung berteriak, mas, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Aki berusaha menahannya, tapi Aki tidak kuat. Arha jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, Aki melihat ketakutan di wajahnya. Alaya suaranya lemah, sangat lemah. Air mataku langsung mengalir. Tanganku gemetar saat memegang wajahnya. Mas tahan. Kita ke rumah sakit sekarang. Aki berteriak meminta bantuan. Tetangga berdatangan. Ambulans datang dan sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Aki terus memegang tangan Arha. Aki tidak berhenti berdoa, tidak berhenti menangis, tidak berhenti memohon kepada Tuhan. Tolong jangan ambil dia. Karena saat itu Aki belum siap kehilangan orang yang paling dicintai.
Sampai naya di rumah sakit, arga langsung dibawa ke ruang tindakan. Sedangkan aki meninggi di luar sendirian dengan tubuh yang gemetar dengan mata yang terus menangis. Waktu terasa sangat lambat. 1 menit terasa seperti 1 jam. Dan setiap kali pintu ruang tindakan terbuka, jantungku langsung berdebar kencang. Aki terus berharap dokter keluar sambil tersenyum, memberi kabar baik, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi harapan itu tidak pernah datang. Karena beberapa jam kemudian seorang dokter menghampiriku. Wajahnya serius dan saat melihat ekspresinya hatiku langsung hancur. Aki bahkan tidak sanggup berdiri. Dokter itu berkata sesuatu, tapi telingaku seperti tidak bisa mendengar dengan jelas. Duniaku terasa berputar, tubuhku terasa ringan. Dan satu-satunya kalimat yang berhasil masuk ke kepalaku adalah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat itu aku tahu aku kehilangan arha. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan sahabatku. Aku kehilangan satu-satunya orang yang selalu membelaki. Tangisku peka. Aku tidak peduli siapa yang melihat. Aku tidak peduli siapa yang mendengar. Aku hanya menangis. Menangis sampai suaraku habis karena separuh hidupku baru saya pergi. Dan yang lebih menakutkan, aku belum tahu bahwa penderitaan itu baru saya dimulai. Karena beberapa jam setelah kabar kematian arha sampai ke keluarganya, ibu mertuaku datang ke rumah sakit dan tatapan pertama yang dia berikan kepadaku bukan tatapan dik, bukan tatapan kehilangan, melainkan tatapan kebencian. Tatapan yang membuat bilikku deki merinding, tatapan yang seolah menyalahkanku atas semua yang terjadi. Saat itu, aku belum mengerti apa maksudnya. Tapi beberapa hari kemudian, aku akan mengetahui bahwa kematian arha bukan satu-satunya hal yang harus dihadapi karena keluarganya sedang menyiapkan luka yang jauh lebih besar untukku. Air mata yang belum kering. Aku masih tidak percaya arha sudah pergi. Bahkan saat jenazahnya sudah dibawa pulang, aku masih duduk diam seperti orang kehilangan arah. Semua terasa seperti mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak kenyang berakhir. Rumah yang biasanya hangat sekarang terasa dingin ini dan menakutkan. Setiap sudut rumah mengingatkan kepada arha. Sofa tempat dia biasa duduk. Meja makan tempat kami sarapan bersama. Kanker kopi favoritnya yang masih tergeletak di dapur. Semuanya membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis, tapi air mataku seolah tidak ada habisnya. Sejak dokter menyatakan arha meninggal, aku hampir tidak berhenti menangis. Saat memandikan jenazahnya, aku menangis. Saat melihat wajahnya untuk terakhir kali, aku menangis. Saat menghantar ke pemakaman, aku menangis. Dan setelah semua orang pulang, aku masih menangis. Karena aku tidak tahu bagaimana caranya menjalani hidup tanpa dia. Malam setelah pemakaman, aku duduk sendirian di kamar, masih memakai pakaian hitam. Masih memegang foto arha. Mataku bengkak, tubuhku lemas. Aku bahkan belum sempat makan dengan benar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku menoleh. Bi Ratna berdiri di sana. Ibu mertuaku. Wajahnya terlihat dingin. Tidak ada air mata, tidak ada ekspresi kehilangan. Yang ada hanya tatapan tajam ke arahku. Aku berdiri perlahan. Bi belum sempat aku melanjutkan kalimatku. Bi Ratna langsung memotong. Kamu puas sekarang? Aku langsung membeki. Dadaku terasa seperti ditusuk. Apa maksud ibu? Bi Ratna tertawa sinis. Jangan pira-pira engak ngerti. Aku semakin bingung. Bi, saya juga kehilangan arha. Air mataku kembali jatuh. Tapi Bi Ratna justru menatapku dengan kebencian. Sejak menikah dengan kami, hidup anak saya engak pernah tenang. Aku langsung terdiam karena aku tidak menyangka akan mendengar kalimat itu, apalagi di saat seperti ini. Ibu, kenapa bilang begitu? Bi Ratna melangkah mendekat.
Kalau saya arga engak terlali memikir kan kami, kalau saya dia engak terlali kau pikir ya entik memeni kebutuhan kami, mungkin dia masih hidup. Tang iski langsung peka. Karena itu tudian ang sangat kiam. Aki kehilangan suami orang ang paling kisintai. Dan sekarang aki didide sebagai penyebab kematiannya. Saya engak pernah minta apa-apa ke arga, kata sambil menangis. Tapi Bi Ratna tidak peduli. Tentu saya kami akan bilang begitu. Aki mulai gemetar karena semakin lama nada suaranya semakin tajam dan ang paling menakutkan, tidak ada seorang pun ang membelaki. Saat itu, beberapa kerabat masih berada di rumah. Mereka mendengar semuanya, tapi tidak ada ang bicara, tidak ada ang menghentikan Bi Ratna. Mereka hanya melihat seolah Aki memang bersalah. Aki merasa sendirian, sangat sendirian. Malam itu Aki tidak bisa tidur. Aki duduk di lantai kamar sambil memiliki foto arga. Tangiski tidak berhenti karena Aki baru sadar syatil. Selama ini orang ang selalu melindungi dari keluarga besarnya adalah arga. Dan sekarang dia sudah tidak ada. Keesokan harinya lebih banyak keluarga datang. Aki pikir mereka datang untuk mendoakan arga. Tapi ternyata tidak semua. Beberapa istri datang membawa tatapan ang sama seperti Bi Ratna. Tatapan menelakan, tatapan merendahkan. Saat Aki berjalan melewati ruang Tommy, Aki mendengar salah satu tante berbisik, kasihan arga, masih mida sudah pergi. Ang satunya menjawab, dari dulu Aki juga engak setia nikah sama alaya. Aki langsung berhenti melangkah. Dada Aki terasa semakin sakit, tapi Aki memilih diam karena Aki tidak pernah tenaga untuk bertengkar. Namun ternyata diam istri membuat mereka semakin berani. Sepanjang hari itu, Aki terus mendengar bisikan, senderan, dan tuduhan. Seolah Aki bukan istri ang sedang berdika, melainkan orang asing ang tidak pantas berada di rumah itu. Sampai sore hari, Aki melihat Rendai, ada Kiparki. Dia sedang berbicara pelan dengan Bi Ratna di teras. Awalnya Aki tidak memperhatikan, tapi kemudian Aki mendengar suatu kalimat ang membuatki merinding. Kalau dia masih tinggal di sini, nanti semuanya jadi sulit. Aki langsung membeki. Bi Ratna menghangit pelan lalu menjawab, tenang, Aki sudah tahu apa ang harus dilakukan. Yantengki langsung berdebar kencang. Entah kenapa Aki merasa mereka sedang membicarakan Aki dan firasat buruk mulai muncul dalam hatiku. Karena saat itu Aki belum tahu bahwa beberapa hari lagi air mataki ang bahkan belum sempat mengering akan dibalas dengan penghinaan ang yang lebih menakutkan. Penghinaan ang akan mengubah hidupku selamanya. Tuduhan ang menaik hati. 3 hari setelah arga dimakamkan, Aki masih seperti kehilangan separuh jiwaku. Rumah itu terasa asing. Padahal selama bertahun-tahun Aki tinggal di sana. Biasanya saat Aki bangun pagi, arga sudah duduk di meja makan sambil tersenyum. Biasanya Aki mendengar suaranya memanggil namaki dari ruang kerja. Biasanya Aki masih bisa melihatnya pulang membawa makanan favoritnya. Tapi sekarang semuanya hilang. Ang tersisa hanya kenangan dan rasa sakit ang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi itu Aki duduk sendirian di ruang keluarga. Mataki masih bengkak. Tubuhku lemas karena kurang tidur. Sejak arga meninggal, Aki hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, Aki selalu teringat wajahnya di rumah sakit. Aki masih memegang foto pernikahan kami saat suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bi Ratna beliau berjalan sambil membawa beberapa tamu keluarga. Mereka duduk di ruang tamu dan seperti biasa Aki berusaha menghormati mereka. Aki berdiri lalu menyapa pelan. Assalamualaikum. Beberapa menjawab, beberapa hanya menghanguk. Tapi Bi Ratna sama sekali tidak menatapki. Seolah Aki tidak ada di rumah itu. Aki mencoba mengabaikannya. Sampai salah satu tante bertanya, alaya sekarang kemana? Aki pikir dia benar-benar peduli. Aki pikir dia sedang menanyakan keadaanku.
Tapi ternyata aki salah. Karena sebelum aki sempat menjawab, Biratna langsung berkata, "Sinus, dia baik-baik saya." Aki menoleh. Beliau melanjutkan tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ang pergi anak saya bukan dia." Rian Khan langsung hening. Dada kita terasa seperti diremas. Aki menunduk mencoba menahan air mata. Tapi Biratna belum selesai. Dari diri saya sudah bilang perempuan seperti dia enggak kusuk biat arga. Tan Hanki mulai gemetar. Aki menatap beliau tidak berkaya. Karena selama ini meski beliau tidak pernah benar-benar menaikaki, beliau tidak pernah berbicara sekiam ini di depan banyak orang. Salah satu kerabat mencoba menenangkan. "Sudahlah, Biratna." Tapi beliau justru semakin emosi. "Kenapa harus diam? Ini kenyataan." Lalu beliau menanyakan, "Araki, siap menikah dengan dia arga beriba?" Air mataki langsung nyata. Aki berdiri sambil berusaha menahan tangis. "Bi, jangan begitu." Tapi Biratna tertawa kesal. Tawa yang membuat hatiku semakin hancur. Kenapa saya dengar kenyataan? Aki benar-benar tidak sanggup. Aki kehilangan suami. Aki kehilangan orang yang paling kucintai. Dan sekarang aki dipermalukan di depan semua orang. Salah satu sepipi arga akhirnya berkata pelan. Oleh juga lache berdika. Tapi Biratna langsung menjawab tajam. Kalau dia benar-benar sayang arga, harusnya dia bisa menjaga kesehatan suaminya. Kalimat itu langsung membuat Rian Khan senai. Aki menitip melet. Tang is kepeka karena tuduhan itu sangat tidak adil. Selama bertahan-tahan Aki merawat arga. Aki selalu mengingatkannya untuk istirahat. Aki selalu mengingatkannya untuk periksa kesehatan. Tapi sekarang semua pengorbanan dianggap tidak ada. Aki akhirnya masuk ke kamar tidak kiat mendengar semuanya. Begitu pintu tertutup, Aki langsung menangis. Menangis sejadi-jadinya, Aki memiliki foto arga erat. Mas, Aki capek. Tangiski semakin keras karena Aki merasa kehilangan tempat berlindung selama ini. Kalau Biratna menyakiti arga selalu ada. Kalau keluarga besarnya menghina Aki, arga selalu membelaki. Tapi sekarang Aki sendirian. Benar-benar sendirian. Beberapa jam kemudian, Aki keluar kamar untuk mengambil air minum. Dan tanpa sengaja Aki mendengar percakapan dari Rian ke Ria Arga, suara Biratna dan suara Rendai. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. "Sertifikat rumah ada di mana?" Tangan Ang memegang gelas langsung membeki. Aki tidak bergerak. Aki hanya mendengarkan. Aki belum ketemu. Jawab Rendai. Biratna terdengar kesal. Kare sampai ketemu. Sebelum alayatai, jantungki langsung berdebar keras. Sebelum alayatai, tai apa? Aki mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan beberapa detik kemudian, Aki mendengar kalimat yang membuat bulu kidiki berdiri. Pokoknya perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Suara Biratna terdengar dengan sangat dengan. Semakin cepat semakin baik. Tubeki langsung gemetar. Air mata kembali mengalir. Karena akhirnya Aki sadar mereka bukan hanya membenci. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan Aki belum tahu bahwa rencana itu akan dimulai lebih cepat daripada yang dibayangkan. Koper yang dilempar ke kakiku. Pagi itu Aki bangun dengan perasaan tidak tenang. Semalaman Aki hampir tidak tidur. Percakapan Biratna dan Rendai terus terngiang di kepalaki. Perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Kalimat itu seperti pisau yang terus mengeras hatiku. Aki mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Aki salah dengar. Mungkin mereka sedang membicarakan hal lain. Mungkin Aki terlalu kiriha karena masih berdika. Tapi ya di dalam hati, Aki tahu Aki tidak salah dengar. Dan hari itu ketakutanku menjadi kenyataan.
Saat aki kleerkamer Susanna Rima terasa ane. Bi ratna didik de riang Tommy denghan vaya denghan. Rendai berdiri de samping naya sambal memainkan ponsel. Mereka tidak menapaki, tidak juga menatapki. Aki mencoba berjalan ke dapur, tapi tiba-tiba suara Bi Ratna mengentikanki. Alea. Aki menoleh. Jantengki langsung berdebar karena nada suaranya terdengar sangat denghan. Ya, Bi. Beliau berdiri perlahan lalu menanya ke arah kamar Ang selama ini kita tempati bersama Archa. Mulai hari ini beliau menarik napas panjang. Kami engak berletinggal di sini lagi. Aki langsung membeki. Beberapa detik Aki bahkan tidak bisa memahami apa yang baru saya dengar. Apa? Bi Ratna menatapki tanpa rasa iba sedikit pun. Kami dengar apa yang saya bilang. Tanhanki mulai gemetar. Bi, ini Rima saya juga. Air mataki langsung menggenang. Karena selama 8 tahun Aki tinggal di Rima itu bersama Archa. Aki merawat Rima itu, membersihkan Rima itu, menjadikannya rumah tangga kami. Tapi Bi Ratna hanya tertawa sinis. Rumah kami. Beliau menggeleng. Ini rumah keluarga kami. Dada kita terasa sesak. Aki menoleh ke arah Rendai. Berharap setidaknya dia punya sedikit hati nurani. Tapi Ang kilihat jestre senaim tipis de vayanaya. Senaim Ang membiatki semakin takut. Masa mida. Kata Rendai. Santai. Cari tempat lain ayah. Aki benar-benar tidak percaya. Baru 3 hari sejak Archa dimakamkan. 3 hari dan mereka sudah enggan membiangki. Aki engak benaya siapa-siapa di kota ini, kata Aki sambil menangis. Tapi Bi Ratna tidak peduli. Itu bukan irisan saya. Kalimat itu mengansirkan selire pertanangki. Karena untuk pertama kalinya Aki benar-benar sadar mereka tidak pernah menghangapki keluarga. Tidak pernah. Saat Aki masih mencoba berbicara, Rendai tiba-tiba berjalan ke kamar. Beberapa menit kemudian, dia keluar sambil menarik koperki. Aki langsung terkejut, Rendai, dia tidak menjawab. Dia terus berjalan lalu melempar koper itu tepat ke depan kakiku. Koper itu jatuh dengan keras isnaya berantakan. Beberapa pakaian keluar dari dalam. Foto-foto pernikahanki dengan Archa ikat tercecer di lantai. Aki langsung berlitet. Tangiski peka. Karena di antara barang-barang itu ada foto terakhir kami berdua. Foto yang sekarang terasa sangat berharga. Aki biri-biri mengambilnya. Tanhanki gemetar. Air mataki jatuh di atas foto itu. Dan saat Aki sedang berusaha mengumpulkan barang-barangki, Aki mendengar Bi Ratna berkata, jangan bikin malu diri sendiri. Pergi dengan baik-baik. Aki mengangkat wajah. Hatiku benar-benar hancur. Bi, saya baru kehilangan suami. Tangiski semakin keras. Kenapa ibu tega begini? Untuk sesaat Aki berharap ada sedikit belas kasihan di wayanaya. Sedikit saya. Tapi Ang kilihat jestre kemarahan karena anak saya sudah engak ada. Jawab naya dengan. Dan saya engak mau lihat kami di rumah ini lagi. Kalimat itu membuatki tidak mampu berkata apa-apa. Aki hanya menangis. Menangis sambil memingat pakaian dan foto-fotoki dari lantai. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari luar pagar. Mereka melihat semuanya. Mereka melihat bagaimana seorang janda Ang baru kehilangan suami diserdari Rimanaya sendiri. Dan tidak ada setin Ang bisa kelakikan. Saat akhirnya semua barangki masuk ke koper, Aki berdiri dengan kaki gemetar. Aki menatap Rima itu. Rima Ang dilepeni tawa bersama Archa. Rima Ang sekarang terasa asing. Rima Ang baru saya menolaki. Air mataki terus mengalir. Tapi Aki memilih pergi karena Aki tahu Aki tidak akan menang melawan kebencian mereka. Namun tepat saat Aki melangkah keluar pagar, Aki mendengar Rendai berbicara pelan kepada Bi Ratna. Dan kalimat itu membuat langkah kita terhenti.
Sekarang tinggal gare dokumennya. Biratna langsung menghangik. Kalau dokumen etiketemi semuanya jadi milik kita. Yantenki langsung berdebar keras. Dokumen. Dokumen apa? Dan kenapa mereka terdengar begitu panik mencorenaya? Saat itu aku belum tahu bahwa dokumen yang mereka gare mati-matian adalah sesuatu yang sudah disiapkan arha jauh sebelum meninggal. Sesuatu yang akan mengubah nasib kami semua. Penyanatan ada kipar. Hari itu aku benar-benar menjadi orang yang tidak punya tempat pulang. Koper berada di sampingku. Mataki bengkak karena menangis dan aku hanya duduk di bangki taman kecil tidak jauh dari rumah yang baru saya menggeserki. Rumah yang selama 8 tahun kuanggap sebagai rumahku sendiri. Aku menatap langit yang mulai gelap. Mataki kembali jatuh. Karena baru beberapa hari lalu aku masih memiliki suami, masih memiliki keluarga, masih memiliki tempat untuk pulang. Tapi sekarang semuanya hilang. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sahabatku Nisa. Begitu mendengar suaraku menangis, dia langsung panik. Alea, kami di mana? Aku tidak sanggup menjawab. Tang is kepeka lagi. Dan malam itu Nisa datang menyempitku. Dia membawaki ke rumahnya, memiliki dan memberiku tempat untuk bertahan saat selera hidupku terasa rendah. Namun, meski tebeki berada di rumah Nisa, pikiranku tetap tertinggal di rumah Biratna, terutama tentang soal dokumen. Dokumen yang begitu ingin mereka temukan. Dokumen yang membuat mereka sampai tega menggeserki. Aku terus memikirkannya. Sampai 3 hari kemudian jawabannya datang tanpa sengaja. Hari itu aku kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Awalnya aku ragu, tapi sebagian barang kenangan arha masa ada di sana dan aku tidak ingin kehilangannya. Saat tiba di depan rumah, aku melihat mobil rendai terparkir. Pintu rumah terbuka sedikit dan dari luar aku mendengar suara pertengkaran, suara Biratna dan suara rendai. Aku langsung berhenti melangkah. Kami bilang sudah ketemu. Suara Biratna terdengar kesal. Aku ida gare semuanya. Balas rendai. Tapi enggak ada. Yantenki langsung berdebar. Mereka masih menfari dokumen itu. Aku berdiri diam di balik pagar tanpa sengaja mendengarkan. Dan beberapa detik kemudian aku mendengar sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Kalau surat itu sampai jatuh ke tangan Alea. Kata Biratna. Habis kita. Tanganku langsung membeki. Habis kita apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Rendai terdengar semakin panik. Harusnya dari dili mama kasetai aki. Biratna membalas cepat. Aki juga hak nangka arha sampai sejauh itu. Nama arha membuat dadaku langsung sesak. Karena ini pertama kalinya aku mendengar mereka membicarakan suamiku setelah kematiannya. Dan cara mereka berbicara membuatku merasa arha memang telah mengetahui sesuatu sebelum meninggal. Sesuatu yang tidak ingin diketahui keluarganya. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Aku langsung tersentak lalu biru-biru menjauh sebelum ketahuan. Tapi saat berbalik, aku tidak sengaja melihat jendela yang kerja arha. Dan saat itulah sebuah kenangan lama muncul di kepalaku. Beberapa bulan sebelum meninggal, arha memang sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Dia terlihat sibuk, sering menyimpan dokumen, sering menerima telepon diam-diam. Saat itu aku mengira itu hanya irisan pekerjaan, tapi sekarang aku mulai meragukan semuanya. Malam harinya aku membuka kembali kotak barang-barang peninggalan arha yang sempat kubawa. Aku melihat foto-foto lama, buku catatan, dan beberapa berkas pekerjaan. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu. Sebuah flash disk hitam kecil. Aku langsung terdiam karena aku sangat mengenali benda itu. Flash disk itu selalu dibawa arha kemana-mana. Bahkan dia pernah berkata, kalau suatu hari terjadi sesuatu sama aku, jangan pernah bilang ini. Saat itu aku hanya tertawa.
Aki mengi radia bershanda. Tapi sekarang kata-kata iti kembali ternyang jelas. Dan gaan ki milai gemetar. Aki segera meminyam laptop nisa lale memasakan flash disk tersebut. Jantan ki berdetak sangat cepat. Folder pertama terbika. Is een naya biasa saya. Dokumen pekerjaan, laporan kiangan, catatan business. Namen saat membika folder terakhir na paski langsing tertaan karena de sana tertulis saat nama keluarga. Dan gaan ki semakin dingen. Aki menklik folder iti perlahan dan detek berikut naya armataki langsing jate karena di dalam naya ada pilihan file ang disisin rapi oleh arga. File ang berisi bukti-bukti, catatan, rekaman, dan dokumen ang tampak naya sengaja dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tentang Biratna, tentang Rendai, dan tentang rahasia besar ang selama ini mereka sembunyikan. Saat itu aku sadar suamiku ternyata tidak pergi begitu saya. Dia meninggalkan sesuatu ang mungkin akan mengubah selera hidup kami. Dan aku belum tahu bahwa isi folder itu jauh lebih mengejutkan daripada ang bisa kibayangkan. Aku menyadari tidak benar apa-apa. Dan gaan ki masih gemeter saat menatap layar laptop. Folder ang diberi nama keluarga masih terbika di depanki. Napas ki terasa berat. Karena semakin banyak file ang kilihat, semakin aku sadar bahwa arga telah menyelidiki sesuatu selama bertahun-tahun. Sesuatu ang bahkan tidak pernah dia ceritakan kepadaku. Aku membuka satu dokumen, lalu dokumen berikutnya, dan setiap halaman membuat dadaku semakin sesak. Ada laporan kiangan, ada salinan transaksi, ada catatan ang ditulis tangan oleh arga, beberapa bagian diberi tanda merah, seolah sengaja disiapkan untuk seseorang. Dan orang itu mungkin aki armataki kembali jate karena semakin aki membaca semakin aki merindukan arga. Kalau saya dia masih hidup aki tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Aki tidak perlu tidur di rumah orang lain. Aki tidak perlu menangis setiap malam. Aki tidak perlu merasa seperti orang bionghan. Nisa ang siyak tadi memperhatikanki akhirnya duduk di sampingki. Apa itu? Aki menghisap air mata. Aki. Yuha belum ngerti semuanya. Nisa melihat layar laptop lalu mengernaid. Ini kayaknya penting. Aki hanya menghangge karena memang penting. Sangat penting. Tapi saat itu aki belum bisa menaisen semua potongan ang ada. Malam semakin larut. Namun aki tetap membaca sampai akhirnya aki menemukan sebuah file video namanya sederhana untuk alaya. Jantan ki langsung berdetak lebih cepat. Dan gaan ki mulai denken karena aki mengenali kebiasaan arga. Dia tidak pernah memberi nama file seperti itu tanpa alasan. Aki menatap layar beberapa detik. Takut. Sangat takut karena aki merasa akan melihat sesuatu yang tidak siap diterima. Dengan tangan gemetar, aki menekan tombol pitar. Dan beberapa detik kemudian, via arga muncul di layar. Air mataki langsung peka. Karena itu via ang sangat kirindukan, via ang tidak akan pernah kilihat lagi secara langsung. Arga duduk di riang keriannya, masih memakai kemeja favoritnya. Masih tersenyum seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat sirih. Sangat sedih kalau kamu lagi nonton video ini. Suara arga terdengar pelan. Tangiski langsung semakin keras. Kemungkinan aku sudah inghak ada. Aku langsung menitip melet. Tubuhku gemetar hebat, sedangkan arga de layar tersenyum tipis. Maaf karena ninggalin kami. Aku menangis tanpa suara karena kalimat itu terasa seperti pisau yang kembali membuka luka. Kalau suatu hari keluarga aku menyakitimu. Arga berhenti beberapa detik lalu menunduk. Aku minta maaf. Aku langsung membeki karena arga seperti tahu apa yang akan terjadi. Dia seperti sudah memprediksi semuanya. Air mataku terus mengalir sedangkan arga melanjutkan. Ada banyak hal yang belum pernah aku ceritakan. Dadaku mulai sesak karena aku belum punya bukti yang cukup. Aku langsung menatap layar tanpa berkedip.
Karena inilah ang selama ini kigari. Jawaban. Arga menarik napas panjang lalu berkata, kalau aku gagal menyelesaikan kamu harus hati-hati sama Rendai. Dan hanki langsung membeki. Nisa ang didek de sampingki juga ikut terkiet. Karena ini pertama kali nama Rendai disebut secara langsung, aki langsung memaikan tubeki mendekati layar. Tidak ingin kehilangan satu kata pun. Rendai bukan orang ang selama ini kami lihat. Suara Arga terdengar berat dan ada sesuatu yang dia sembunyikan dari semua orang. Jantungki berdebar sangat keras. Karena selama ini aku memang merasa ada yang aneh dengan adikku pergi. Tapi aku tidak pernah punya bukti. Dan sekarang Arga sendiri yang mengatakannya. Video itu berhenti sejenak. Lalu muncul rekaman berikutnya. Namun viele keer ternyata terkensi dengan kata sande. Aki langsung panik. Mencoba berbagai kemungkinan. Tapi gagal. Semua gagal. Aki hampir menangis frustrasi karena aki merasa jawaban besar ada tepat di depan mata. Namun tidak bisa kibika. Saat itulah aki melihat sekare kertas kesel terselip di dalam kotak flasdisk. Tanhanki langsung meraihnya dan saat membaca tulisan tangan Arga di sana, napaski langsung tertahan. Karena hanya ada satu kalimat pendek. Kalau mereka sudah menggesermi, bikola lasi meyaker ya paling bawah. Jantungki langsung berdebar kencang. Lasi meyaker ya. Artinya Arga sudah tahu. Dia tahu suatu hari aki akan diser. Dia tahu kelihatannya akan menyakitiku. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat penting. Aki langsung menatap Nisa, sedangkan Nisa menatapki dengan wajah tegang. Karena kami berdua sadar besok aki harus kembali ke rumah yang menggeserki. Dan apa yang ada di lasi meyaker ya Arga. Mungkin menjadi awal dari terbongkarnya selire rahasia keluarga itu. Rahasia yang disembunyikan suamiku. Semalaman aki tidak bisa tidur. Kalimat yang ditinggalkan Arga terus berputar di kepalaki. Kalau mereka sudah menggesermi, bikola lasi meyaker ya paling bawah. Semakin kipikirkan, semakin aki akan Arga memang sudah mempersiapkan semuanya. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Dia tahu kelihatannya akan berbuat sesuatu kepadaki. Dan yang paling membuatki merinding, dia sudah mengantisipasi semua itu ya sebelum meninggal. Pagi harinya, aki langsung bersiap. Nisa sempat melarangki pergi sendirian. Aki engak tenang kalau. Kami ke sana sendiri. Aki tersenyum kecil. Meski sebenarnya aki juga takut, aki harus tahu kebenarannya. Nisa akhirnya mengangguk. Dan beberapa menit kemudian, aki berdiri lagi di depan rumah yang telah menggeserki. Rumah yang dulu terasa hangat karena ada Arga, tapi sekarang terasa seperti tempat asing. Jantungki berdebar sangat keras. Aki menarik napas panjang lalu berjalan masuk. Intinya pagar tidak terkunci. Saat itu rumah terlihat sepi. Mobil Biratna tidak ada. Mobil Rendai juga tidak terlihat. Aki langsung memanfaatkan kesempatan itu. Langkahki cepat menuju ruang kerja Arga. Ruangan itu masih sama. Rak beki masih rapi. Meja kerja masih berada di tempatnya. Bahkan aroma parfum Arga Sula masih tertinggal di sana. Air mataki langsung menggenang. Karena untuk sesaat aki merasa Arga masih ada, masih didek di kursi kerjanya, masih tersenyum kepadaki, tapi kenyataan segera menarikki kembali. Aki berjalan menuju meja lalu berjongkok di depannya. Tanhanki mulai gemetar. Karena aki tahu apa yang ada di dalam laci itu mungkin akan mengubah semuanya. Aki membuka laci pertama kosong. Laci kedua hanya berisi alat tulis. Lalu aki menarik laci paling bawah dan detik berikutnya napaski langsung tertahan karena di sana ada sebuah map kokelat tebal sangat tebal. Di atasnya tertempel sekare kertas tulisan tangan Arga. Aki langsung mengenalinya. Air mataki jatuh saat membaca isi pesan itu.
Kalau kami membahasa ini berarti semuanya terjadi lebih cepat dari yang aku kira. Dan gaan mulai dengan. Aku terus membaca. Maaf karena membuatmu harus menghadapi semuanya sendirian. Dan is kepeka lagi. Karena bahkan setelah meninggal, arga masih memikirkan aku, masih berusaha melindungi. Aku membuka map itu perlahan dan saat melihat isinya, selera tubuhku terasa lemas karena di dalamnya ada banyak sekali dokumen, lebih banyak daripada yang ada di flask. Ada laporan keuangan, ada salinan rekening, ada bukti transfer, ada surat perjanjian, dan yang paling mengejutkan, ada foto-foto. Foto yang membuat darahku terasa dingin. Karena foto itu menunjukkan Rendai sedang bertemu beberapa orang secara diam-diam, beberapa foto diambil di restoran, beberapa di parkiran, dan beberapa di kantor yang tidak kekenal. Aku membuka halaman berikutnya lalu menemukan catatan tulisan tangan arga. Aku mulai gierig sejak dritan lalu. Jantungku langsung berdebar. Aku terus membaca. Yang perusahaan kelihatan terus berkurang. Tapi laporan keuangan terlihat normal. Dan hanki mulai gemetar karena perlahan semuanya mulai masuk akal. Arga ternyata sedang menyelidiki sesuatu. Sesuatu yang berkaitan dengan kelihatannya sendiri. Aku membalik halaman berikutnya dan semakin kuasa semakin aku tidak percaya. Karena menurut catatan arga, selama bertahun-tahun ada yang keluar dari perusahaan keluarga dalam jumlah besar tapi tidak pernah tercatat secara resmi. Jumlahnya bukan pilihan juta, bukan ratusan juta, melainkan miliaran rupiah. Air mataku berhenti sejenak, digantikan rasa terkejut yang luar biasa. Karena aku tahu perusahaan keluarga mereka memang besar, tapi aku tidak pernah terlibat dalam irisannya. Dan sekarang aku baru tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tiba-tiba sebuah amplop putih jatuh dari dalam map. Aku langsung mengambilnya. Di bagian depan tertulis, jangan dibuka di rumah ini. Jantungku langsung berdetak semakin cepat. Apalagi ini. Aku hampir membukanya saat itu juga, tapi aku teringat pesan arga, jangan dibuka di rumah ini. Artinya ada alasan penting. Aku biru-biru memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Dan tepat saat aku berdiri, suara pintu depan terdengar terbuka. Aku langsung membuka karena suara itu sangat kekenal. Rendai. Jantungku langsung terasa ingin keluar dari dada. Langkah kakinya terdengar mendekat. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Semakin dekat keriang-keria. Aku panik. Mataku menfari tempat bersembunyi. Dan sebelum sempat bergerak, suara Rendai terdengar dari luar pintu. Akhirnya ketemu juga. Tubuhku langsung dengan karena dari nada suaranya, aku tahu dia juga sedang menfari sesuatu di ruangan ini. Dan jika dia melihatku membawa map peninggalan arga, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tubuhku langsung membuka. Dan hanki mengenggam tas berisi dokumen peninggalan arga begitu erat sampai terasa sakit. Di luar pintu, langkah kaki Rendai semakin dekat. Aku bisa mendengar suara napasnya, bisa mendengar suara lasi yang mulai dibuka satu persatu. Dan saat itu aku sadar kalau dia menemukan aku di sini, semuanya bisa berantakan. Aku biru-biru melihat ke sekeliling ruangan. Jantungku berdebar sangat keras. Lalu aku masuk ke balik lemari arsip yang berada di sudut ruang kerja. Ruang sempit itu hampir tidak cukup untuk tubuhku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Beberapa detik kemudian pintu ruang kerja terbuka. Rendai masuk. Aku bisa melihat sebagian tubuhnya dari sela lemari. Wajahnya terlihat tegang. Tidak seperti biasanya. Dia terlihat panik, sangat panik. Langsung menyiumi ya kerja arga lalu membuka satu persatu lasi. Persis seperti yang kulakukan tadi. Mana? Gemamnya pelan. Mana dokumennya? Dan hanki langsung gemetar. Karena sekarang aku tahu dia memang menfari map yang baru saya kiambil.
Rende membika lasi dengan kasar lale memikul meya saat tidak menemukan apa yang dikari. Syal. Aki menitip melit menan napas. Taket ketayan. Taket suara tang sekitar dengar. Karena untuk pertama kalinya aki melihat sisi lain dari adeki parki. Sisi yang selama ini disembunyikan. Beberapa menit kemudian ponselnya berdering. Rende langsung mengangkat telepon dan percakapan itulah yang menghibah semuanya. Halo ma, aki langsung terdiam. Bi Ratna. Rende sedang bicara dengan ibunya. Belum ketemu, katanya kesal. Aki ida hari semia tempat. Aki bisa mendengar suara Bi Ratna samar dari seberang telepon. Lalu Rende menjawab, tenang ayah, kalau Allah yang ambil, aki bakal cari dia. Dadaki langsung dengan karena mereka memang menghencar dokumen itu. Namun percakapan berikutnya membuat daraki terasa membeki. Kalau sampai orang tahu yang perusahaan itu selama ini masuk ke rekening kita. Suara Rende mendadak pelan, tapi cukup jelas. Kita selesai. Aki langsung menitip melit. Air mataki jate tanpa sadar karena akhirnya aki mendengar sendiri penghakyan mereka. Bukan digan, bukan kirigan, tapi penghakyan. Selama ini memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan dan sesuatu itu berkaitan dengan yang perusahaan keluarga. Rende melanjutkan harusnya dari dilekak arga enghak isa iket kamper. Aki langsung membeki karena kalimat itu terdengar sangat menakutkan. Seolah arga menyadari mereka hanya karena berusaha mencari kebenaran. Dia terlalu banyak tahu. Lanjut, Rende. Aki langsung merasakan bila kideki berdiri karena nada suaranya terdengar dengan sangat dengan. Seolah dia marah kepada kakaknya sendiri. Setelah telepon ditutup, Rende masih berdiri yang kerja beberapa menit lalu perlahan keluar. Begitu suara pintu depan tertutup, Aki langsung terdidik lemas. Air mataki mengalir deras karena sekarang semuanya mulai jelas. Arga memang sedang menyelidiki keluarganya sendiri dan alasan mereka menggeserki bukan karena kebencian semata. Mereka takut. Takut Aki menemukan apa yang sudah ditemukan Arga. Aki biru-biru keluar dari rumah, masuk ke mobil taksi, lalu kembali ke rumah Nisa. Sepanjang perjalanan, Tanhanki terus menggenggam amplop pita yang tadi ditemukan. Amplop dengan tulisan jangan dibuka di rumah ini. Saat sampai di rumah Nisa, Aki langsung masuk kamar, menghensi pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Jantungki berdebar sangat keras. Karena Aki merasa jawaban terbesar ada di dalam amplop ini. Tanhanki gemeter saat membukanya. Perlahan, sangat perlahan. Dan saat isi amplop itu keluar, Aki langsung membuka karena di dalamnya ada surat tulisan tangan Arga. Bukan surat biasa, melainkan surat yang tampaknya sengaja ditulis beberapa minggu sebelum kematiannya. Air mataki langsung jatuh saat melihat tulisan tangannya. Aki mulai membaca baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan semakin kuasa, semakin Aki sulit bernapas karena Arga menulis sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Kalau kami membaca surat ini, berarti Aki gagal menghentikan mereka. Tanhanki langsung. Dengan. Aki terus membaca dengan air mata yang mulai menghaburkan pandangan. Dan tepat di bagian tengah surat, Aki menemukan kalimat yang membuat selire tubeki terasa lemas. Ada seseorang di keluarga ini yang selama bertahan-tahan mengambil yang perusahaan, tapi dia bukan orang yang paling berbahaya. Aki langsung membeki. Karena selama ini Aki mengira Rende adalah pelaki utama. Tapi ternyata Arga sedang menunjuk orang lain, orang yang jauh lebih berbahaya. Dan nama orang itu tertulis di halaman berikutnya. Surat yang sengaja disembunyikan. Tanhanki gemeter hebat. Air mataki menetes di atas kertas yang sedang dibakar. Kalimat terakhir Arga terus berputar di kepalaki. Ada seseorang di keluarga ini yang selama bertahan-tahan mengambil yang perusahaan. Tapi dia bukan orang yang paling berbahaya. Dadaki langsung terasa sesak. Karena selama ini Aki mengira semua masalah berpisat pada Rende.
Ternyata tidak. Masa ada seseorang yang lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini mungkin berada sangat dekat dengan Hanki. Dan Hanki dengan saat membolak halaman berikutnya. Aki menarik napas panjang lalu mulai membaca lagi. Dan detik berikutnya selire tubeki langsung membeki. Karena nama yang tertulis di sana adalah Biratna. Air mataki langsung nyata. Aki membaca nama itu berkali-kali. Takut salah lihat, takut salah memahami, tapi hasilnya tetap sama. Biratna ibu mertua Aki sendiri. Aki langsung terdidik lemas. Karena selama ini Aki memangtai beliau tidak menaikaki. Aki tahu beliau sering merendahkan Ki. Tapi Aki tidak pernah membayangkan sesuatu sebesar ini. Dan Hanki terus gemetar saat membaca penjelasan Archa. Menurut catatan itu, semua bermula bertahan-tahan lale. Saat perusahaan keliarga mengalami masa sulit, beberapa transaksi mulai dipindahkan, beberapa laporan mulai dimanipulasi, dan orang yang mengendalikan semuanya dari belakang ternyata bukan Rendai, melainkan Biratna. Rendai hanya menjalankan perintah, sedangkan utak dari semuanya adalah ibunnya sendiri. Air mataki semakin deras karena semakin kibaka, semakin Aki merasa mengenal orang asing. Bukan ibu mertua Aki, bukan perempuan yang selama ini tinggal serima dengan Hanki, melainkan seseorang yang rela melakukan apa saya demi yang. Aki terus membaca sampai akhirnya menemukan bagian yang membuat jantung Ki berdetak lebih keras. Kalau sesuatu terjadi pada Ki, tulis Archa. Percayalah mereka akan berusaha mencari surat wasiat yang disimpan. Aki langsung membeki. Surat wasiat. Jade selama ini dokumen yang mereka fare bukan hanya bukti kiangan, ada surat wasiat juga. Dan Hanki mulai dengan karena tiba-tiba semua kepengan mulai tersusun. Kenapa mereka begitu panik? Kenapa mereka menggeserki begitu cepat? Kenapa mereka terus mencari dokumen? Karena mereka takut. Takut isi surat wasiat itu terbuka. Aki melanjutkan membaca dan tepat di bagian bawah surat Archa menulis sesuatu yang membuat air mata Ki peka. Alaya kalau kami membaca ini berarti Aki sudah hak bisa melindungi kami lagi. Tangan Ki langsung meledak. Aki menitip melet. Tu beki gemetar. Karena bahkan dari bahkan setelah meninggal, Archa masih berusaha menyakaki, masih berusaha memikirkan keselamatan Ki. Aki terus membaca sambil menangis sampai akhirnya menemukan petunjuk lain. Wasiat itu tidak ada diterima. Jantung Ki langsung berdebar. Aki menyimpannya di tempat yang hanya diketahui oleh satu orang. Dan Hanki menghafal. Aki terus membaca cepat dan beberapa detik kemudian Aki menemukan nama orang tersebut. Bukan penghakara, bukan notaris, bukan keliarga, melainkan sahabat lama Archa. Seorang pria bernama Pakseraya. Aki langsung mengingat wayanya. Pakseraya adalah teman dekat Archa sejak muda. Mereka jarang bertemu tapi selalu saling percaya. Dan sekarang aku sadar kenapa. Karena Archa mempercayakan sesuatu yang sangat penting kepadanya. Malam itu juga Aki mencoba mencari nomor Pakseraya. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya Aki menemukannya di salah satu buku catatan lama Archa. Dan Hanki masih gemetar. Saat menelepon, nada sambung terdengar panjang. Satu kali, dua kali, tiga kali. Lalu seseorang mengangkat. Halo. Suara pria Tio terdengar. Dari seberang. Aki langsung menahan napas. Pakseraya, saya Alea. Beberapa detik yening, lalu suara itu berubah serius. Akhirnya kami menelepon juga. Jantung Ki langsung berdebar keras karena kalimat itu menanyakan satu hal. Pakseraya sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Air mata Ki kembali nyata. Pak, apa Archa benar-benar menitipkan sesuatu? Suara Pakseraya terdengar berat. Sangat berat. Ya. Dan Hanki langsung dengan. Dan sudah waktunya kami mengetahui semuanya. Aki langsung menitip melit karena firasat Ki semakin kuat. Wasiat itu nyata.
Dan isi wasyat iti mungkin menjadi alasan sebenarnya kenapa aki diser dari rumah. Namun sebelum menitip telepon, Pak Seraya mengatakan sesuatu yang membuat bulu kudeki berdiri. Besok pagi datang sendiri dan jangan bilang siapa-siapa. Aki langsung terdiam. Kenapa? Pak Seraya menarik napas panjang lalu menjawab pelan. Karena sejak kemarin ada orang yang juga menthariki yang tinggi langsung terasa berhenti sesaat. Siapa? Suara Pak Seraya terdengar semakin serius rendai. Dan saat itulah Aki sadar perlombaan menemukan sirat wasiat arha baru saya dimulai. Kebohongan mulai terbongkar. Malam itu Aki hampir tidak tidur. Ponsel yang tadi dikenakan untuk menelepon Pak Seraya masih berada di genggamanki. Pikiranki kacau. Jantanki terus berdebar. Karena untuk pertama kalinya Aki merasa sangat dekat dengan jawaban yang selama ini dikari-kari oleh keluarga arha. Sirat wasiat. Dokumen yang membuat Bi Ratna dan Rendai begitu panik. Dokumen yang membuat Ki diser saat masih berdika. Dan dokumen yang sekarang berada di tangan Pak Seraya. Aki menatap foto yang kisimpan demi ya samping tempat tidur. Air mata Ki ya terlahi. Mas, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Tentu saya tidak ada jawaban. Ang ada hanya rasa rindu yang semakin menakutkan. Pagi harinya Aki berangkat lebih awal. Aki sengaja tidak memberitahu siapapun. Bahkan Nisa karena Aki teringat pesan Pak Seraya datang sendiri. Perjalanan terasa sangat panjang padahal alamat yang diberikan tidak terlalu jauh. Semakin dekat Aki semakin gegap sampai akhirnya Aki tiba di sebuah kantor hukum sederhana. Bangunannya tidak besar tapi terlihat rapi dan tenang. Aki masuk perlahan. Seorang resepsionis langsung mempersilakan Ki ke ruang dalam. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Aki bertemu Pak Seraya setelah bertahun-tahun. Pria itu terlihat lebih tua dari yang keingat. Rambutnya sudah memiti, tapi tatapannya masih tajam. Begitu melihat Ki, dia langsung berdiri. Alea. Aki menghangit pelan lalu duduk di depannya. Suasana terasa sangat tegang. Pak Seraya tidak langsung berbicara. Beliau membuka sebuah lasi, mengambil map hitam, lalu meletakkannya di atas meja. Jantanki langsung berdetak lebih cepat. Karena Aki merasa map itu berisi jawaban yang selama ini Ki cari. Sebelum kita bicara soal wasiat, kata Pak Seraya, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aki langsung menegakkan tubuh. Pak Seraya membuka beberapa lembar dokumen lalu mendorongnya ke arah Ki. Tangan Ki gemeter saat melihatnya. Karena itu adalah laporan audit perusahaan keluarga, Aki mengernaid. Ini apa, Pak? Seraya menghela napas. Bukti yang dikumpulkan arha. Dadaki langsung sesak. Nama arha lahi. Aki menatap dokumen itu perlahan dan semakin kiasa semakin Aki tidak percaya. Karena selama bertahun-tahun yang perusahaan ternyata benar-benar menghilang dalam jumlah besar. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Transaksi dilakukan berkali-kali dengan pola yang sama dan hampir semuanya berakhir di rekening-rekening yang terhubung dengan Rendai. Tangan Ki mulai dengan tapi Ki dan belum berhenti karena Pak Seraya membuka dokumen berikutnya. Lihat nama yang menyertai transaksi. Aki langsung melihat kolom tanda tangan dan napas Ki tertahan karena nama yang muncul berulang kali adalah Bi Ratna. Air mata Ki langsung menggenang. Meski Aki sudah mendengarnya dari sirat arha, melihat bukti nyata tetap terasa menghancurkan. Kenapa mereka melakukan ini? Suara Ki bergetar. Pak Seraya menatap Ki lama. Keserakan. Jawaban itu sederhana tapi terasa sangat menakutkan. Karena hanya demi yang mereka rela menghancurkan keluarga sendiri. Aki menendek berusaha mengendalikan emosi sampai tiba-tiba Pak Seraya berkata, tapi ada hal yang lebih mengejutkan. Jantanki kembali berdebar. Apa? Beliau mengeluarkan satu dokumen lagi kali ini berupa surat elektronik yang dicetak. Arha sempat melaporkan semuanya.
Aki langsing membeki. Melapor ke siapa? Pak Seraya menjawab pelan. Pemegang sam itama perusahaan. Dan hanki langsing mengepal. Karena itu berarti arga sudah mengambil langkah serius. Bukan sekadar menyelidiki tapi benar-benar berusaha menghentikan mereka. Dan saat itulah Aki mulai mengerti kenapa Rendai begitu marah kepada kakaknya sendiri. Kenapa Bi Ratna begitu membenci? Karena mereka menganggap arga sebagai ancaman bukan keluarga melainkan ancaman. Armataki kembali jatuh. Namun tepat saat itu ponsel Pak Seraya berdering. Beliau melihat layar lalu wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Aki langsung merasa tidak tenang. Kenapa, Pak? Pak Seraya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia mengangkat telepon dan percakapan singkat itu membuat suasana riangan berubah menjadi sangat dingin. Apa katanya? Terkejut. Kapan? Aki langsung menghengam kursi. Perasaanku semakin tidak enak. Setelah telepon ditutup, Pak Seraya menatapku dengan wajah serius. Ada masalah. Jantungku langsung berdebar keras. Masalah apa? Beliau menarik napas panjang lalu menjawab pelan. Tadi pagi Rendai datang ke kantor ini, dan hanki langsung dingin. Dia menfari surat wasiat arga. Aki membeki. Karena itu berarti Rendai sudah tahu bahwa dokumen itu masih ada. Dan ang lebih mengerikan, Pak Seraya kemudian mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia enggak datang sendirian. Aki langsung menatapnya. Maksudnya? Pak Seraya terdiam beberapa detik lalu berkata, dia membawa seseorang yang sangat berpengaruh, seseorang yang bisa membuat banyak orang takut. Dan saat itulah Aki sadar permainan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Perebutan warisan dimulai. Dadaku langsung terasa sesak. Aki menatap Pak Seraya tanpa berkedip. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan karena selama ini Aki mengira masalahnya hanya Bi Ratna dan Rendai. Ternyata tidak ada orang lain. Seseorang yang bahkan membuat Pak Seraya terlihat khawatir. Siapa orang itu, Pak? Tanya Aki pelan. Pak Seraya menghela napas panjang lalu melepaskan kacamatanya. Hendra, dan hanki langsung membeki. Nama itu tidak asing. Hendra adalah kakak tertua Bi Ratna, orang yang selama ini dianggap paling dihormati dalam keluarga besar. Dia dikenal berwibawa, tegas, dan selalu terlihat bijaksana di depan semua orang. Tapi sekarang namanya muncul dalam cerita ini. Dan entah kenapa Aki langsung merasakan firasat buruk. Kenapa dia ikut kamper? Pak Seraya menatapku lama lalu membuka satu dokumen lain. Karena selama ini dia juga menikmati hasilnya. Jantungku langsung berdetak keras. Aki langsung terdidik lebih dalam dekesya karena semakin banyak nama yang muncul. Semakin besar kebohongan yang selama ini disembunyikan, Pak Seraya menanyakan beberapa lembar laporan transaksi. Ada tanda tangan, ada persetujuan, ada aliran dana. Dan nama Hendra muncul berulang kali. Air mataku mulai menghenang lagi karena Aki merasa seperti sedang melihat sisi lain dari keluarga yang selama ini kekenal. Sisi yang penuh keperapiran. Arga tahu semua ini. Pak Seraya mengangguk. Makanya dia mulai dijauhi. Aki langsung terdiam. Tiba-tiba banyak kejadian lama kembali muncul dalam ingatan. Beberapa tahun terakhir, Arga memang sering berselisih pendapat dengan keluarganya. Aki mengira itu hanya masalah bisnis biasa. Tapi sekarang Aki mengerti. Arga sedang berusaha menghentikan sesuatu. Dan karena itu dia dianggap misa. Mataku kembali jatuh. Karena semakin banyak kebenaran yang terbongkar, semakin besar rasa hormatku kepada suamiku. Dia memilih melawan meski harus menghadapi keluarganya sendiri. Tepat saat kami masih berbicara, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aki sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya kikan tombol jawab. Halo.
Suara perempuan langsung terdengar dari seberang dan suara itu sangat kenal. B. Ratna, aku langsung membeki. Beberapa detik tidak sanggup bicara, sedangkan suara B. Ratna terdengar tajam. Kamu di mana? Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan. Kalau masih punya sedikit rasa hormat, datang ke rumah sekarang. Aku mengenggam ponsel lebih erat. Untuk apa? Jening sesaat. Lalu beliau menjawab dengan. Karena keluarga akan berkumpul. Jantungku langsung berdebar. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Pasti ada sesuatu. Dan benar saya, sebelum menitip telepon, B. Ratna berkata, hari ini kita akan membicarakan warisan Arga. Aku langsung membeki. Warisan. Akhirnya kata itu muncul. Aku menoleh ke arah Pak Suraya, sedangkan beliau langsung menggeleng pelan. Sudah sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka bergerak lebih cepat dari yang saya kira. Tanya. Aku menelan lidah karena sekarang semuanya mulai jelas. Mereka tidak hanya mencari surat wasiat. Mereka ingin menguasai semuanya sebelum surat itu dibacakan. Suara harinya aku datang ke rumah keluarga Arga. Rumah yang beberapa hari lalu menggeserki. Begitu masuk, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Riang tamu pene orang. Paman, bibi, sepipi, kerabat jauh semuanya hadir. Dan saat melihatku masuk, beberapa langsung berbisik, beberapa menatap sinis. Seolah aku tamu yang tidak diundang. Di iyeng riangkan, B. Ratna didik dengan waya dengan. Di sampingnya ada Rendai dan di sebelah mereka didik Hendra, pria yang baru tadi disebut Pak Suraya. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Dengan menisik. Aku didik sendirian. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang mempersilahkan. Sampai akhirnya Hendra berdiri lalu berkata lantang di depan semua orang, kita berkumpul untuk menyelesaikan irisan peninggalan Arga. Semua langsung diam, aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Karena aku tahu ini bukan sekadar rapat keluarga, ini medan perang. Dan beberapa detik kemudian, Rendai mengeluarkan setempuk dokumen dari tasnya lalu meletakkannya di atas meja. Senaim tipis muncul di wajahnya. Senaim ang membiat bilik diki berdiri. Karena dari tatapan matanya, aku tahu mereka sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang kemungkinan besar akan menyatakan kimisi selire keluarga. Dan aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perpecahan besar yang tidak bisa dihentikan lagi. Surat wasiat ditemukan. Suasana riang tamu terasa sangat tegang. Semua mata tertuju ke meja di tengah riangkan, sedangkan aku didik sendirian di sudut seperti orang asing di rumah yang tidak pernah ditempati. Rendai berdiri dengan percaya diri. Di tangannya ada setempuk dokumen. Sementara B. Ratna didik dengan dahi terangkat. Tatapannya penuh kemenangan. Seolah mereka sedang memastikan hasil dari pertemuan itu. Aku mengenggam tas depan kiangki berusaha menenangkan diri. Tapi jantungku terus berdebar. Karena aku tahu mereka sedang menyiapkan sesuatu dan aku belum tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Hendra berdiri lebih dulu lalu berbicara di depan selire keluarga. Karena Arga meninggal tanpa meninggalkan anak, maka irisan peninggalan harus segera diselesaikan. Beberapa orang langsung mengangguk. Aku hanya diam karena kalimat itu terasa aneh, sangat aneh. Mereka berbicara seolah semuanya sudah diputuskan. Seolah surat wasiat tidak pernah ada. Seolah kengenangki tidak penting. Seolah Arga tidak pernah meninggalkan pesan apapun. Lalu Rendai membuka dokumen yang dibawanya. Ini data aset yang tercatat. Katanya, rima, tanah, investasi, tabungan, semua disebutkan satu persatu. Dan semakin lama aku semakin merasa karena bahkan belum genap 2 minggu sejak Arga meninggal. Tapi mereka sudah sibuk membagi harta. Bukan mengenang, bukan mendoakan, melainkan membagi. Air mataku hampir jatuh.
Karena aki membayangkan Archa melihat Semua ini pasti hatinya hancur. Tiba-tiba Om Hendro ke araki. Aki mengangkat kepala. Ya, tatapannya dengen. Kami masih muda. Aki langsung merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan benar saya, kami bisa mulai hidup baru. Aki membeki sedangkan Om Hendro melanjutkan, ya sebaiknya jangan mempersulit irisan keluarga. Kalimat itu langsung membuat selera Ryan senai. Karena semua orang tahu apa maksudnya. Mereka ingin Aki menaira. Mereka ingin Aki diam, mereka ingin Aki pergi tanpa mempertanyakan apapun. Armataki mulai mengenang. Namun sebelum Aki sempat menjawab, suara seseorang terdengar dari arah pintu. Saya rasa pembicaraan ini terlalu cepat. Semua orang langsung menoleh. Aki juga. Dan detik berikutnya, Yantinki langsung berdetak keras. Karena ang berdiri di sana adalah Pak Seraya dengan map hitam di tangannya. Ryan mendadak senai, sangat senai. Wajah Renda langsung berubah. Begitu juga Ratna. Bahkan Om Hendro terlihat terkejut. Pak Seraya melangkah masuk perlahan lalu berdiri di tengah Ryan. Sebelum ada keputusan apapun, katanya tegas. Ada dokumen yang harus dibacakan. Tan Hanki langsung gemetar. Karena Aki tahu dokumen apa yang dimaksud. Surat wasiat. Dokumen yang selama ini mereka cari mati-matian. Dokumen yang membuat kidiser. Dokumen yang membuat mereka panik. Wajah Ratna langsung pikat. Seraya suaranya terdengar tidak tenang. Ini bukan waktunya. Tapi Pak Seraya mengeleng. Yestri ini waktunya. Ryan semakin tegang. Renda berdiri dari kursinya. Mana suratnya? Nada suaranya terdengar kasar. Untuk pertama kalinya, dua pengrama yang selama ini dipakainya mulai rente. Pak Seraya menatapnya dengan tenang, semua akan tahu isinya. Aki bisa melihat tangan Ratna mulai gemetar. Sangat berbeda dari biasanya. Karena untuk pertama kalinya Aki melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang nyata. Ketakutan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Pak Seraya kemudian mengangkat map hitam itu lalu berkata, ini adalah surat wasiat terakhir almarhum Archa Pratama. Selera Ryan langsung senai. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, bahkan suara napas terdengar jelas. Aki mengenang kursi erat-erat karena armatake sedang mengenang. Nama Archa disebut lagi dan setiap kali mendengarnya, hatiku selalu terasa sakit. Pak Seraya membuka map tersebut perlahan lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Tangannya tenang. Berbeda dengan wajah Ratna dan Renda yang mulai pikat. Lalu Pak Seraya berkata, besok pagi selire keluarga diminta hadir kembali. Beberapa orang langsung bingung, kenapa besok? Tanya salah satu paman. Pak Seraya menatap semua orang satu persatu lalu menjawab tegas, karena isi surat ini harus dibacakan secara lengkap di depan selera ahli waris dan saksi. Yantinki langsung berdebar semakin keras. Karena Aki tahu hari itu semakin dekat. Hari ketika semua rahasia akan terbongkar. Hari ketika Archa akhirnya berbicara melalui surat terakhirnya. Dan saat semua orang mulai berdiri meninggalkan Ryan Tommy, Aki melihat sesuatu yang membuat bulu kudiki berdiri. Ratna sedang menatap map hitam di tangan Pak Seraya. Tatapan yang penuh ketakutan. Seolah hidupnya bergantung pada isi surat itu. Dan saat itulah Aki sadar apapun isi wasiat Archa akan menghancurkan seseorang di keluarga ini. Dan orang itu kemungkinan besar sudah mulai ketakutan malam ini. Hari pembalasan datang. Malam setelah pertemuan keluarga itu, Aki tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranki dipenuhi sosial. Surat wasiat Archa. Dokumen yang selama ini dicari mati-matian oleh Ratna dan Renda. Dokumen yang membuat mereka panik. Dokumen yang membuat mereka menggeserki bahkan sebelum armataki mengerang.
Aki didik de kamer rima nisa sambal memelik foto arga. Mataki jate perlaan. Mas apa hang sebenar na kometilis. Aki menatap senem arga di foto iti. Dan intet pertama kali naya setelah semua penderitaan ang tualami, Aki merasakan sesuatu ang berbeda harapan. Karena Aki elken arga tidak akan meninggalkanki tanpa perlindungan. Dia mengenalki lebih dari siapapun. Dia tahu Aki bukan perempuan ang suka berebut harta. Dia tahu Aki hanya ingin hidup tenang bersama naya. Dan jika dia sampai menesan surat wasiat secara kisis, berarti ada alasan ang sangat besar. Pagi harinya Aki kembali datang ke rumah keluarga arga. Kali ini suasananya jauh berbeda. Lebih ramai, lebih tegang, dan lebih dingin. Hampir seluruh keluarga besar hadir. Paman, bibi, sepipi, bahkan beberapa rekan bisnis keluarga. Juga terlihat datang. Semua mencintai isi surat wasiat arga. Begitu Aki masuk, tatapan pilihan pasang mata langsung mengarah kepada Aki. Namun kali ini Aki tidak meninduk, tidak menghindar, tidak menangis. Karena setelah semua penghinaan ang diterima, Aki sudah terlalu lelah untuk takut. Di iyeng riangkan biratna didik dengan vaya pikat. Semalam sudah menhabiskan seluruh tenagannya. Sedangkan Rendai terlihat mondar-mandir gelisah, tangannya terus memainkan ponsel. Matanya beberapa kali melirik ke arah pintu, sudah menengah sesuatu atau seseorang. Tepat pukul 10 pagi, Pak Seraya datang. Mapitam ang kemarin masih berada di tangannya. Dan begitu beliau didik, seluruh riangkan langsung senai. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena Aki tahu inilah saatnya. Pak Seraya membuka map perlahan lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saya akan membacakan surat wasiat terakhir almarhum arga pertama. Tidak ada satu orang pun yang bergerak. Semua diam, semua menengah. Pak Seraya mulai membaca. Kalimat pertama berisi salam. Kemudian ucapan terima kasih. Lalu beberapa pesan pribadi dan saat mendengar nama arga disebut berulang kali, mataki mulai jatuh. Karena sudah suamiku hadir kembali di riangkan itu, sudah dia sedang berbicara kepada kami semua. Namun beberapa menit kemudian, isi surat mulai berubah. Nada tulisan arga menjadi lebih serius. Pak Seraya membaca dengan jelas. Jika surat ini dibacakan, berarti saya sudah tidak bisa menyelesaikan sendiri apa yang selama ini saya selidiki. Riangkan langsung senai. Aki melihat Rendai menelan lidah, sedangkan Bi Ratna mulai mengenggam kursi dengan erat. Pak Seraya melanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir saya menemukan adanya penyalahgunaan dana perusahaan keluarga. Beberapa orang langsung saling menatap. Bisik-bisik mulai terdengar. Sementara wajah Rendai berubah semakin pikat. Aki menahan napas. Karena inilah yang selama ini disembunyikan. Pak Seraya membuka halaman berikutnya. Saya mengumpulkan bukti transaksi, rekening dan dokumen pendeking. Suasana semakin tegang. Lalu kalimat berikutnya membuat seluruh riangkan gempar. Bukti tersebut sudah saya serahkan kepada pihak yang berwenang sebelum surat ini dibacakan. Rendai langsung berdiri. Apa maksudnya itu? Teriaknya. Tapi Pak Seraya tetap tenang. Beliau terus membaca. Jika ada pihak yang mencoba menghilangkan dokumen atau memanipulasi aset setelah kematian saya, maka seluruh bukti akan otomatis diteruskan untuk proses hukum. Riangkan langsung hadir. Beberapa keluarga mulai panik, beberapa terlihat sok. Sedangkan Aki hanya bisa menatap foto arga yang ada di meja. Karena sekarang Aki mengerti arga sudah memikirkan semuanya. Dia sudah mengantisipasi semuanya. Dia tahu keluarganya akan mencoba menguasai semuanya setelah dia pergi dan dia sudah menyiapkan perlindungan terakhir. Namun keinginan terbesar ternyata belum datang. Pak Seraya membuka halaman terakhir lalu menarik napas panjang. Ekspresinya berubah sangat serius, sangat berat.
Dan saat melihat wayanaya, yantinki langsung berdebar lebe keras. Karena akitai inilah bagian ang paling ditinggi, bagian ang paling ditakiti oleh Bi Ratna dan Rendai. Pak Seraya menatap selire Rian Khan lalu berkata pelan, sekarang saya akan membacakan keputusan utama dalam surat wasiat almarhum. Tan Hanki langsung gemetar. Begitu juga Bi Ratna, begitu juga Rendai. Karena beberapa detik lagi nasib selire keluarga akan berubah dan tidak ada seorang pun yang siap mendengar apa yang sudah diputuskan arga sebelum meninggal. Ibu mertua jatuh pingsan. Selire Rian Khan terasa seperti kehilangan idara. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju kepada Pak Seraya yang masih memegang surat wasiat arga. Sedangkan Aki didik dengan jantung yang berdetak sangat keras. Tan Hanki dengen. Air mata Ki masih menggenang. Karena Aki tahu beberapa detik lagi semuanya akan berubah. Pak Seraya menatap selire keluarga lalu mulai membaca bagian terakhir surat itu kepada ibu saya. Bi Ratna, suasana langsung semakin tegang. Bi Ratna yang siap tadi didik kaki langsung mengangkat wajah, tangannya terlihat gemetar. Sedangkan Rendai mulai terlihat gelisah. Pak Seraya melanjutkan, kalau surat ini sedang dibacakan berarti saya sudah tidak ada. Air mata Ki langsung jatuh lagi karena setiap kalimat terasa seperti suara arga yang sedang berbicara. Suara yang sangat kerendakan, suara yang tidak akan pernah didengar lagi. Namun bagian berikutnya membuat selire Rian Khan terdiam. Saya mencintai keluarga saya, tapi saya tidak bisa menitip mata terhadap kesalahan yang terjadi. Aki melihat wajah Bi Ratna mulai berubah. Picat, sangat picat. Pak Seraya terus membaca. Selama bertahun-tahun, saya berharap semuanya bisa diperbaiki. Tapi yang saya temukan justru semakin banyak kebohongan. Rendai langsung menundukkan kepala. Sedangkan beberapa anggota keluarga mulai saling berbisik karena sekarang mereka mulai mengerti bahwa isi surat ini jauh lebih serius daripada sekadar pembagian harta. Lalu tibalah kalimat yang membuat selire Rian Khan membeki. Karena itu saya memutuskan mencabut selire hak pengelolaan aset keluarga dari Bi Ratna dan Rendai. Suasana langsung meledak. Beberapa orang berdiri, beberapa tidak percaya, beberapa menatap Bi Ratna dengan sok. Sedangkan Aki sendiri sampai menitip melet. Karena bahkan Aki tidak menyangka arga akan mengambil keputusan sebesar itu. Tidak mungkin. Teriak Rendai sambil berdiri. Ini enggak masuk akal. Tapi Pak Seraya tetap melanjutkan membaca. Semua aset yang menjadi bagian saya akan dialihkan kepada yayasan pendidikan yang selama ini saya dukung. Selire Rian Khan kembali hadir. Rendai langsung pikat. Bi Ratna terlihat seperti kehilangan napas. Karena selama ini mereka mengira akan mendapatkan semuanya. Mereka mengira hanya perlu menangkir kaki. Mereka mengira harta itu akan jatuh ke tangan mereka. Tapi arga ternyata sudah memikirkan semuanya jauh sebelum meninggal. Pak Seraya membuka halaman berikutnya lalu membaca bagian yang paling mengejutkan. Untuk istriku Alaya. Air mata Ki langsung jatuh. Tangan Ki gemetar karena akhirnya nama Ki disebut. Terima kasih karena sudah menjadi rumah terbaik dalam hidup Ki. Tang Ki langsung peka. Aki tidak mampu menahan lagi karena itu benar-benar suara arga. Suara yang selama ini mengejutkan Ki. Pak Seraya melanjutkan. Alaya tidak meminta kekayaan. Tidak meminta kemewahan dan tidak pernah memanfaatkan saya. Rian Khan kembali senai. Karena selama ini itulah tuduhan yang selalu diarahkan kepada Ki. Tapi sekarang arga sendiri yang membantah semuanya. Bahkan setelah meninggal air mata Ki semakin deras. Sedangkan wajah Bi Ratna mulai terlihat hancur. Untuk pertama kalinya tidak ada kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Namun kejutan terbesar ternyata belum selesai. Pak Seraya membaca bagian terakhir.
Bagian ang membiat selire keliarga benar-benar kehilangan kata-kata. Rima tempat kami tinggal bukan bagian dari aset keliarga. Rima iti saya beli atas nama alaya siyak drita en lale. Aki langsung membeki. Selire tu beki terasa lemas karena aki benar-benar tidak tahu. Aki tidak pernah tahu. Arga tidak pernah menceritakannya. Rian gaan langsung gempar. Rendai berdiri dengan vaya pikat. Apa? Bi Ratna terlihat seperti tidak mampu bernapas. Tangannya memegang dada. Matanya membesar. Tidak. Bisiknya tidak mungkin. Pak Seraya lalu mengeliarkan sertifikat asli dan menanyakan nama pemilik ang tersantum. Namaki Alaya. Pemilik Rima ang beberapa hari lalu membiat teaser. Armataki langsung menghaler tanpa henti karena tiba-tiba semua penghinaan itu terbayang kembali. Koperang dilempar ke kakiku. Tangisan saat aki keluar Rima, tatapan merendahkan dari keluarga besar. Dan sekarang mereka baru sadar mereka menghisar pemilik Rima mereka sendiri. Bi Ratna menatap sertifikat itu. Tubinaya gemeter hebat, wayanaya kehilangan warna. Lalu di depan semua orang, tubinaya limbing. Beberapa keluarga langsung berteriak Bi Ratna namun semuanya terlambat. Beliau ambruk ke lantai, pingsan. Rian gaan langsung kacau. Semua orang panik, semua orang berdiri, semua orang berlarian. Sedangkan aki hanya duduk diam dengan air mata ang terus menghaler. Karena akhirnya setelah semua penginan, setelah semua pengkhianatan, setelah semua luka ang mereka berikan, kebenaran datang dengan karena sendiri. Dan itu baru permilan. Karena setelah Bi Ratna sadar nanti, dia harus menghadapi kenyataan ang yang lebih menyakitkan daripada kehilangan selire harta ang selama ini diperebutkannya. Pesan terakhir suamiku. Suasana Rima masih kacau setelah Bi Ratna pingsan. Beberapa keluarga berlarian mencari air. Sebagian mencoba menenangkan keadaan. Sebagian lagi masih terlihat supaya tidak ada seorang pun ang menangka isi surat wasiat arga akan seperti itu. Aki sendiri masih duduk di kursi. Tubeki terasa lemas. Tanganki gemeter dan air mataki belum berhenti menghaler. Bukan karena Rima itu ternyata atas namaki. Bukan karena Bi Ratna kehilangan apa yang selama ini dincarinya. Tapi karena untuk pertama kalinya aki benar-benar merasakan cinta arga ang begitu besar. Bahkan setelah dia meninggal, dia masih melindungi, masih menyahaki, masih memikirkan masa depanki. Aki menendek sambil menggenggam foto kisel arga ang selalu keimpan di dompet. Mas, besiki pelan. Kenapa kami baik sekali sama aki? Tang is kepeka lahi. Karena semakin aki mengingat semua pengorbanannya, semakin besar rasa kehilangan ang kirasakan. Beberapa menit kemudian Bi Ratna akhirnya sadar. Wayanaya pikat, matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya sejak aki mengenalnya, aki melihat perempuan itu terlihat begitu rapi. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi suara keras ang biasa menghina aki. Ang tersisa hanya seorang ibu tua ang sedang menghadapi akibat dari semua pilihannya. Beliau menatapki lama sekali. Lalu air matanya jatuh. Alaya suaranya serak. Aki tidak menjawab karena terlalu banyak luka ang belum sembuh. Terlalu banyak air mata ang pernah dia sebabkan. Bi Ratna menundukkan kepala dan kalimat berikutnya membuat selire Rian gaan kembali senai. Maafkan saya. Aki langsung membeki. Karena selama bertahun-tahun aki tidak pernah mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Tidak pernah. Bi Ratna menangis. Benar-benar menangis. Saya salah. Saya sangat salah. Air mata terus mengalir dari wajahnya. Sedangkan beberapa keluarga ang melihat ikut terdiam karena mereka tahu penyesalan itu nyata. Tapi datang terlambat, sangat terlambat. Aki menghisap air mata perlahan lalu berkata pelan, kenapa Bi?
Pertanyaan iti membiat bi ratna menangis semakin keras. Karena saya terlalu mencintai yang. Saya terlalu takut kehilangan semuanya. Sampai saya kehilangan anak saya sendiri. Kalimat iti langsung mengantam selera ruangan. Karena memang itulah kenyataannya, Archa meninggal tanpa sempat berdamai dengan keluarganya. Dan sekarang ang tersisa hanya penyesalan. Namun saat suasana mulai tenang, paksa saya kembali berdiri. Masih ada satu amplop terakhir di tangannya. Aki langsung menoleh karena amplop itu belum dibuka. Paksa saya menatapki lalu berkata pelan, "Alaya, ini surat pribadi dari Archa." Jantungki langsung berdebar keras. Tanganki mulai dengan karena aki tidak tahu masih ada surat lain. Paksa saya menanyakannya kepadaki. Dia berpesan supaya surat ini dibaca setelah wasiat selesai. Air mataki langsung jatuh dengan tangan gemetar. Aki membuka amplop itu. Dan saat melihat tulisan tangan Archa, Aki langsung menangis. Tulisan ang sangat kekenal. Tulisan ang selama ini sering ditemukan di catatan kecil ang dia tinggalkan di dapur. Aki mulai membaca untuk istri tercinta, Alaya. Tang iski langsung peka. Karena hanya Archa ang selalu memanggilki seperti itu, Aki melanjutkan. Kalau kami membaca surat ini berarti Aki sudah pergi. Maaf karena hak bisa menepati janji untuk menia bersamami. Aki menitip melit. Tu beki gemetar hebat. Karena kalimat itu adalah mimpi kami menjadi tua bersama, tidak teras sambil melihat kicik-kicik bermain. Tapi sekarang mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Aki terus membaca. Air mataki membasahi kertas. Jangan benci hidup karena kepergianki. Jangan berhenti tersenyum dan jangan merasa sendirian. Tangiski semakin keras karena Archa Sula sedang berbicara langsung kepadaki. Lali Aki. Sampai pada bagian terakhir surat itu. Bagian ang membuat selera ruangan ikut menangis. Kalau suatu hari kami merasa dunia tidak adil en hatlah suatu hal. Kami adalah keputusan terbaik ang pernah Aki ambil dalam hidupki. Aki langsung tidak sanggup melanjutkan. Tang iskepeka seyadi-yadinaya. Begitu juga beberapa orang di ruangan itu. Bahkan paksa saya menundukkan kepala. Sedangkan Bi Ratna menangis tanpa suara. Karena akhirnya mereka semua tahu seberapa besar Archa mencintaiku dan seberapa salah mereka telah memperlakukan. Hari itu aku pulang ke rumah. Rumah ang dili membuatki diser. Rumah ang ternyata memang disiapkan Archa untukku. Aki masuk perlahan melihat setiap sudut ang pene kenangan, lalu berdiri di ruang Tommy. Tempat koperki pernah dilempar, tempat Aki pernah dina, tempat Aki pernah menangis sendirian. Namun kali ini Aki tidak menangis karena sedih. Aki menangis karena akhirnya kebenaran menang. Karena akhirnya cinta Archa membuktikan semuanya. Dan saat Aki memandang foto suamiki ang tergantung di dinding, Aki tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia pergi. Tenang ayah, Mas. Aki akan baik-baik saja. Meski air mata masih jatuh, meski luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, Aki tahu suatu hal. Orang baik mungkin bisa disakiti, bisa dihina, bisa dikhianati. Tapi pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Menurut kalian, apakah Alaya seharusnya memaafkan Bi Ratna setelah semua ang terjadi atau ada kesalahan ang memang tidak bisa dimaafkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya.